Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudara semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan damai selalu, yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, yang bekerja mendapat rezeki yang banyak dan berkah, amin. Badan Pengawas Pemilu atau disingkat Bawaslu RI merekomendasikan untuk dilakukan pemungutan suara dan perhitungan suara ulang atau PSU di 1496 tempat pemungutan suara atau TPS. Anggota Bawaslu RI Loli Suhendi mengatakan bahwa rekomendasi ini dikeluarkan untuk mengawal kemurnian pemilihan hak pilih dan pengguna hak pilih, kemudian surat suara serta kemudian data hasil perhitungan suara di TPS pada pemilu tahun 2024. Hal itu sebagaimana tertuang ketentuan pasal 80 PKPU nomor 25 tahun 2023 dan pasal 109 dan 110 PKPU nomor 25 tahun 2023 serta suara perhitungan suara susulan. Adapun alasan kenapa pemungutan suara harus dilakukan adalah karena diakomodirnya pemilih yang tidak memiliki KTP atau surat keterangan dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap DPT dan daftar pemilih dan daftar pemilih tambahan atau DPTB, sehingga dapat memberikan suara di TPS. Kemudian juga terdapat pemilih yang memiliki KTP yang tempat penyoblosan tidak sesuai domisili dan tidak mengurus pindah. Memiliki selain itu terdapat pemilih yang mendapatkan surat suara tidak sesuai haknya yang tertera dalam form pindah memilih, serta terdapat pemilih yang memberikan suara lebih dari satu wali. Loli mengungkapkan berdasarkan sebaran wilayah 780 rekomendasi Bawaslu terkait PSU itu berada pada 229 kabupaten kota pada 38 provinsi. Menurutnya KPU sudah menetapkan 542 jadwal PSU, sedangkan 238 lainnya belum ditetapkan. Adapun batas waktu pelaksanaan PSU adalah 24 Februari tahun 2024. Jadi atau 10 hari setelah pemungutan suara. Berarti besok ya batas terakhir. Sementara alasan digelarnya PSL lantaran kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya, sehingga penyebab sebagian tahapan pemungutan suara atau perhitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan ya. Jadi Bawaslu saja mengindikasikan bahwa pemilu kali ini atau kecurangan dan tidak layak, maka dari itu harus dilakukan pemungutan suara ulang. Akhirnya tak bisa disalahkan kan jika lantas pihak 01 dan 03 mengajukan protes, bahkan menuntut pengusutan dan bila perlu mengadakan coblosan ulang dengan paslon 02 yang didiskualifikasi jika terbukti adanya dugaan kecurangan Pilpres tahun 2024 yang mengarah dan menguntungkan paslon 02. Mahfud MD pun sudah mengajak pihak penggugat ke Mahkamah Konstitusi. Dalam kasus sengketa hasil pemilu tidak selalu kalah. Sangat mungkin MK membatalkan hasil pemilu dan meminta pemungutan suara ulang. Hal tersebut disampaikan Mahfud MD menanggapi dugaan kecurangan dalam Pilpres tahun 2004 yang berpotensi dibawa ke MK. Menurut
Cawapres nomor 3 itu, jika lembaga penjaga konstitusi tersebut menemukan adanya bukti terjadinya pelanggaran, maka MK bisa menentukan pemenang Pilpres. Dapat didiskualifikasi juga atau memerintahkan pemilu untuk diulang. Mahfud pun menyinggung sengketa pemilu ketika dia menjadi MK. Ia menjelaskan saat itu MK menemukan bukti kecurangan pada proses pemilu. Dari bukti-bukti kecurangan tersebut, MK memiliki kewenangan untuk mengulang pemilu atau mendiskualifikasi pemenang pemilu. Nah, jadi hal ini pun juga memberi contoh ya, pemilu daerah Pilkada Jatim tahun 2028. Saat itu Karwo dinyatakan kalah dari Khofifah dinyatakan kalah dari Soekarwo hasil pilkada. Ini kemudian dibawa ke MK. Dalam putusannya MK membatalkan kemenangan Soekarwo. Contoh lain ya, kata Mahfud, adalah pilkada Bengkulu Selatan. Pemenang pilkada didiskualifikasi lantaran terbukti curang dan bukti tersebut MK memutuskan yang kalah dalam perhitungan suara untuk naik menjadi kepala daerah di daerah tersebut. Contoh lain juga terjadi pada pilkada Waringin Barat, Kalimantan Tengah. MK mendiskualifikasi pihak yang menang dan menyatakan pihak yang kalah menjadi pemenang. Jadi menurut Mahfud, contoh-contoh sengketa pemilu itu telah menjadi jurisprudensi atau keputusan untuk dari hakim untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam undang-undang jurisprudensi. Ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu perkara yang sama. Jadi bisa jadi pemilu kali ini kemungkinan besar juga akan diulang ya, kalau memang nanti akan terbukti terjadi pelanggaran-pelanggaran dengan bukti yang nyata. Maka dari itu kita semua tenang, semua berjalan sesuai dengan koridor yang ada. Kita protes ada jalurnya. Terima kasih. Merdeka.